kita melihat perbedaan sikap yang terjadi tatkala Kesultanan Aceh itu meminta bantuan di dua zaman yang berbeda. Tercatat dalam arsip-arsip Utsmani bahwa Sultan Aceh itu pernah mengirim surat yang intens setidaknya pada dua abad. Yang pertama adalah abad ke-16 tahun 1500-an dan abad ke-19 tahun 1800-an. Tahun 1500-an, Sultan Aceh yang pertama kali menginisiasi ketaatan negerinya terhadap khalifah tertinggi kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu Khalifah Utsmaniyah, adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada abad ke-16. Nah, tatkala Sultan Alauddin Al-Qahar itu mengirim surat ke Khalifah Sulaiman Al-Qanuni yang kemudian dibalas oleh anaknya, yaitu Sultan atau Khalifah Selim kedua, ya, maka Sultan Selim kedua itu begitu responsif terhadap permintaan Aceh untuk dibantu negerinya itu melawan penjajah Portugis. Kenapa? Karena pada masa-masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni kemudian anaknya itu masih kental sekali Khilafah Utsmaniyah itu menganut, ya, atau menjalankan syariat Islam, terutama syariat-syariat penaklukan, ya. Semangat jihad, semangat penaklukan itu begitu menyebar luas di seluruh penjuru negeri Utsmani atau seluruh dunia Islam, dan bahkan tersebar sampai ke Asia Tenggara semangat jihad itu. Maka ketika Sultan Aceh itu mengirim utusan ke Khalifah Utsmani untuk meminta bantuan agar Khalifah membantu Aceh melawan Portugis, langsung dikabulkan. Hal yang berbeda terjadi ketika abad ke-19, tahun 1800-an. Saat itu, pemerintahan Sultan Abdul Majid pertama sudah mengesahkan piagam Tanzimat, ya, piagam Tanzimat. Nah, salah satu aspek yang dilegalkan dalam periode Tanzimat ada dalam aspek politik luar negeri Khilafah Utsmani. Tahun 1856, Utsmani bersama negara-negara Eropa itu menandatangani sebuah perjanjian bersama yang disebut sebagai The Treaty of Paris, ya, perjanjian Paris, di mana dalam perjanjian Paris yang terjadi tahun 1856, Utsmani itu dipaksa untuk mengikuti hukum Eropa, hukum publik Eropa dalam aspek politik luar negeri. Apa artinya? Ya berarti politik luar negeri Utsmani bukan lagi politik luar negeri Islam. Sementara kita tahu politik luar negeri Islam itu hanya ada dua, dakwah dan jihad yang mendasari politik luar negeri Islam. Nah, tapi oleh negara-negara Eropa pada tahun 1856 itu Utsmani dipaksa untuk meninggalkan aspek politik luar negeri itu dan dipaksa untuk menganut politik luar negeri ala Eropa, hukum publik Eropa, di mana Utsmani itu diharuskan untuk tidak boleh lagi ekspansi, ya, tidak boleh ekspansi wilayah kekuasaan. Kemudian Utsmani itu juga dilarang untuk ikut campur urusan politik dalam negeri negara lain. Nah, maka saat itu Aceh pada abad ke-19 tahun 1800-an kembali mengulang hal yang sama, ya, dengan sultan sebelumnya, yaitu Sultan Al-Qahar, untuk mengirim utusan ke Utsmani, dan ini dijalankan oleh Sultan Aceh yang berkuasa pada tahun 1850-an, yaitu Sultan Alauddin Mansur Shah. Nah, Sultan Alauddin Mansur Shah itu mengirim surat, ya, mengirim surat kepada Khalifah saat itu, Khalifah Abdul Majid pertama, untuk meminta tolong kepada khilafah agar khilafah itu membantu Aceh melawan Belanda. Nah, sikap khilafah itu sangat berbeda, ya. Sikap Sultan Abdul Majid pertama itu sangat berbeda dengan sikap Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan sikap Sultan Selim kedua. Kalau Sultan Selim kedua itu langsung urun rembuk untuk membantu Aceh, maka Sultan Abdul Majid itu banyak pertimbangan karena sudah terjerembab dalam hukum publik Eropa, ya, yang dikukuhkan dalam perjanjian Paris tahun 1856. Nah, dari situlah akhirnya para pejabat Utsmani itu bahasa katanya tuh pelintat-pelintut, ya, pelintat-pelintut ketika
utusan dari Aceh itu datang untuk meminta bantuan khilafah. Ya akhirnya dikirimlah bantuan-bantuan yang tidak real dengan permintaan yang sesungguhnya diajukan oleh Aceh, yaitu bantuan militer. Sultan Utsmani atau Sultan Abdul Majid pertama saat itu hanya memberikan sebuah piagam penghargaan kepada Sultan Aceh, ya, dan juga piagam penghargaan kepada utusan Sultan Aceh. Nah, itu aja, ya, hanya itu. Maka dari situ kita bisa melihat ini adalah sebuah perbedaan sikap Utsmani, ya, yang dibedakan karena faktor politik, terutama politik luar negeri, ya. Abad abad ke-19 itu Utsmani benar-benar tidak bebas karena sudah terkungkung dengan perjanjian dengan negara Eropa supaya tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri orang lain. Begitu.